Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sulistiani dari BK 19 dari Lokal A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul mencari tahu apa bakat dan minat pada dalam diri kita. Sebelum masuk ke materi, saya mohon adik-adik sekalian untuk menonton video pendek berikut. Nah, adik-adik sekalian, jika kalian melihat gambar yang saya tayangkan pada slide ini, serta apa yang dapat kalian ambil dari cuplikan film pendek sebelumnya tentang profesi, bakat, minat, cita-cita di masa depan, lalu seberapa penting untuk mengenal lebih jauh bakat dan minat. Selanjutnya, mari kita simak dan ikuti dari pembahasan saya berikut ini. Yang pertama, ada pengertian bakat. Bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak bawaan lahir. Potensi yang ada di dalam diri kita adalah bonus dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, saya dan adik-adik sekalian sudah pasti memiliki bakat nih. Hanya saja, apakah potensi yang kita miliki ini mampu kita kembangkan atau mau tidak kita kembangkan? Selanjutnya, bakat terbagi menjadi dua, yaitu ada di bidang akademik. Potensi dalam bidang akademik ini bisa dilihat dalam kemampuan adik-adik sekalian dalam menyerap pelajaran dan juga hasil belajar kalian. Itu bisa dilihat dari nilai rapot kalian juga. Nah, yang kedua itu ada bakat dalam bidang non-akademik, berupa keterampilan membuat produk atau merupakan kerajinan tangan dari bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Menyanyi, olahraga, menulis, menggambar, dan lain-lain sebagainya. Lalu kita masuk ke pengertian minatnya adik-adik. Lalu apa yang dimaksud dengan minat? Pengertian minat ini merupakan aktivitas dari tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kepuasan. Minat lebih banyak diartikan dengan aktivitas dari diri kamu sendiri atau motivasi yang mempengaruhi kecenderungan pilihan kamu nantinya. Minat terdiri dari dua kelompok. Yang pertama itu minat dari bidang akademik. Minat ini berkaitan erat hubungannya dengan masalah sekolah. Misalnya, kamu paling suka pelajaran tertentu, misalnya pelajaran IPA atau matematika, prakarya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada minat bidang pekerjaan, merupakan pendorong mencapainya cita-cita kita. Lihatlah pada slide berikut ini. Ini adalah profesi yang telah nantinya kalian akan pilih ya. Perbedaan bakat dan minat. Bakat sejak lahir itu muncul dan sudah ada sejak kita lahir di dunia ini. Spesial ada dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya yang kedua, minat bisa timbul selama masa tumbuh kembang kita. Bagaimana dengan gambar yang kalian lihat ini? Tentu kalian kenal dengan jujur ya, bagaimana menurut kalian? Dan yang ketiga, bakat perlu dilatih. Yang sudah ada terus dilakukan latihan supaya lebih melekat dan lebih mahir lagi. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu minat bisa mengalahkan bakat. Kenapa? Karena dorongan dari diri kamu sangat kuat. Contoh di sini adalah Mega Utami yang dulu terkenal sebagai penyanyi cilik, sekarang dia sudah menjadi seorang dokter. Yang terakhir nih, bakat memerlukan minat. Kenapa? Karena bakat membutuhkan motivasi diri yang kuat. Jika diri kalian tidak ada motivasi atau keinginan kuat, maka kalian akan sulit untuk bergerak melakukan apapun itu. Kalian bisa ambil nih pelajaran dari perjalanan pemain sepak bola dunia, yaitu Ronaldo. Lalu, apa saja sih yang mempengaruhi bakat dan minat? Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu dari diri kalian sendiri. Misal, kondisi fisik. Kondisi fisik ini, kalian yang sedang sehat akan membuat kemampuan berpikir dan kreativitas kalian akan lebih baik lagi dibandingkan dengan fisik yang sedang sakit-sakitan. Selanjutnya ada kondisi psikis, yang dimana ini adalah kondisi psikis mental kalian. Jika kalian jauh dari stres, selalu merasa nyaman dan senang ketika belajar,
dan bergaul dengan teman-teman, kalian pasti akan lebih mudah mengenal jati diri kalian sendiri. Selanjutnya, yang kedua, masuk ke faktor eksternal. Hal yang mempengaruhi bakat dan minat dari faktor eksternal dari luar diri kamu sendiri yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik yaitu lingkungan rumah dan sekitar kalian dengan keadaan yang bersih, sehat, dan sirkulasi udara yang bagus. Dan yang kedua, faktor eksternal yang kedua yaitu berupa non-fisik. Ini berkaitan dengan dukungan dari orang tua kalian, keluarga, dan juga masyarakat sekitar terhadap kemampuan atau aktivitas yang kamu lakukan. Lalu, bagaimana sih cara mengenal bakat dan minat kita? Nah, yang pertama itu coba cek kecenderungan dari aktivitas kalian lebih ke arah otak kanan atau otak kiri. Suka yang berbau seni atau eksak, atau suka bersih atau terbiasa berantakan. Nah, yang kedua itu ada kecenderungan gaya belajar. Kenali gaya belajarmu, apakah visual, estetik, atau auditori. Nah, yang terakhir itu, yang ketiga, ini yang terakhir, kenali bakat, minat, dan hobi, serta seperti membaca, membuat karya, mengutak-atik sesuatu, atau menggambar. Lihatlah pada gambar slide ini yang saya tampilkan. Ada Gen Halilintar bukan? Semuanya unik sesuai bakat dan minatnya. Pasti kalian tahu Atta kan? Atta Halilintar, seorang YouTuber. Nah, pasti kamu juga punya hobi yang khusus seperti mereka. Nah, sudahkah kalian menonton video pemaparan materi saya? Saya harap adik-adik semua menyimak dan menontonnya sampai habis ya. Maka adik-adik sekalian, agar kalian mantap nih mengenal bakat dan minat kalian bisa nih mengikuti tips berikut ini. Nah, yang pertama itu, kenali diri kalian sendiri. Di sini kalian harus cari tahu lebih banyak lagi mengenai diri kalian. Misalnya nih, hal apa yang kalian sukai dan kalian tidak sukai. Nah, lalu hal apa yang sering kalian lakukan ketika sedang bete atau sedih. Dan siapa orang yang sering buat kalian bersemangat dan bersemangat. Tips yang kedua nih, ikuti kegiatan ekskul yang diadakan oleh sekolah kalian. Awalnya sih cuma sekedar ikut-ikutan teman, suka tidak suka, itu tidak apa-apa ya, karena kalian masih proses mencari. Lalu masuk tips yang ketiga itu mencari tokoh inspiratif yang ada di sekitar kalian. Biasanya kita sebut itu idola. Coba kalian pelajari hal-hal yang membuat dia sukses dan pelajari juga nih apa hal-hal yang mereka lakukan ketika menghadapi hal-hal yang tersulit di dalam hidup mereka. Kalian itu mesti harus cari tahu tentang mereka. Adapun tips yang terakhir nih yang keempat, ini kalian bisa sharing dengan guru BK kalian yang ada di sekolah. Terbukalah dengan mereka, tidak perlu sungkan atau malu-malu, agar kalian lebih tahu lagi apa yang bisa menjadi harapan kalian, kendala kalian, serta solusi-solusi yang lebih tepat lagi yang untuk perlu kalian jalani. Adik-adik mesti ingat nih, orang yang memiliki passion yang kuat, motivasi yang kuat, akan mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Semoga bermanfaat ya. Sekian hari ini dan semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.